Sama-sama tadi membaca kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya ingat. Maka kalau kita hidup pengen selalu diarahin sama Allah, dibimbing sama Allah, senantiasa banyak-banyak ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jangan ingat waktu lagi susah, lagi nggak punya duit, lagi nggak punya beras, lagi sakit, baru kita sebut-sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, dapetin saya obat ya Allah, saya susah ya Allah, kasih aku rezeki ya Allah. Kemarin kemana waktu lagi seneng? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini jujur nih Bapak nih, banyak zikir atau banyak mikir Pak? Ini kayaknya banyak mikir. Kalau Pak RT kita nih alhamdulillah ya, selalu semangat gitu ya, selalu happy. Mikir warga. Mikir warga memang kudu dipikirin Pak RT, tapi pahalanya jadi RT gede. Amin. Paling gede Pak, karena apa? Masya Allah, ngurusin warga tiap malam, ngedoain warga biar pada subur makmur gitu kan. Iya, kalau warganya subur kan RT subur juga. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa nanti di akhirat bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat jamaah rahimakumullah, ada orang yang tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, siapa orang yang tidak dikenal oleh Nabi Muhammad? Adalah orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau sholawat kepada beliau. Padahal yang namanya sholawat diperintahkan sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, sholawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Karena saking pentingnya sholawat, itu jadi rukun dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajib dibaca dalam sholat. Ketika kita jadi khotib, kudu dibaca sholawat, karena itu rukun. Ketika doa kita pengen diangkat ke langit, doa melalui asbab sholawat, supaya cepat doanya dikabul oleh Allah. Termasuk urusan apapun. Kalau ada yang buka toko biar lancar tokonya, sambil diam nunggu pelanggan, nunggu konsumen, kita sholawat. Yang masih lajang, yang masih jomblo, ya Bapak ada yang masih jomblo? Masih sekarang. Ya jangan, yang mau nambah mah jangan, takut dikabul Pak. Tetangganya rumah ini nih. Ya pokoknya mah yang masih dalam kondisi lajang gitu kan, ataupun duda nih, ya yang mau yang samping rumah ini. Iya, minta sama Allah dengan wasilah sholawat. Termasuk orang yang punya utang. Iya. Orang yang punya utang dengan sholawat, insya Allah. Iya. Ya tetap bayar juga, tetap gitu ya, tetap. Tapi nanti digampangin nama Allah bayarnya dengan sholawat. Ya rahimakumullah, alhamdulillah. Ini rumah ditempatin, manggil saudara untuk syukuran. Islam itu luar biasa Pak, indah banget. Apa-apa selalu syukuran Pak RT, iya kan? Tuh mau nikahin anak syukuran, selesainya syukuran. Alhamdulillah pengantin proses 3 bulan misi, ya kan? 4 bulannya kemudian alhamdulillah kan? Tuh ada 7 bulan syukuran, 7 bulanan tuh. Syukuran 4 bulanan. Terus lagi lahiran akikoh, syukuran lagi. Ya, terus lagi jamaah rahimakumullah, berjalannya waktu, anak kita alhamdulillah dikhitan, siap mau disunat, syukuran lagi.
Gede, jamaah rahimakumullah, anaknya diterima di perguruan tinggi, masuk kuliah, ternama, syukuran lagi. Lulus kuliah jadi sarjana, syukuran. Sampai nikah, syukuran, ya kan? Tuh, sampai nempatin rumah, syukuran. Tapi saya belum pernah dengar ada orang jual rumah, syukuran. Ada nggak? Saya mau jual rumah, syukuran dulu. Ya kan? Mestinya begitu, Pak. Biar rumahnya laku, syukur kita sama Allah. Undang Pak Ustadz. Nah, PRT mah gitu tuh. Ustadz tuh belajar ikhlas PRT. Benar, saya mah nggak ngarepin apa-apa kemana-mana, Pak. Ya, kalau ceramah saya mau udah dipesenin sama guru saya. Ya, Ustadz kalau ceramah tuh nggak usah mikirin amplop. Amplop tuh udah disiapin apa panitia. Bener? Itu nggak ada panitia. Itu nggak ada panitia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita ini baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Enggak gampang, Pak, kita punya rumah yang dibingkai dengan amal yang sorga. Makanya kata Nabi, kalau kita sholat fardu, sholat wajib itu di masjid bagusnya. Tapi kalau sholat sunnah bagusnya di rumah. Mau sholat tahajud di rumah cakepnya, sholat duha bagusnya di rumah. Tapi kalau sholat fardu bagusnya di masjid. Orang yang datang ke masjid, jamaah rahimakumullah, dalam hadis qudsi, orang yang datang ke masjid punya masalah nih. Dia punya dosa, mohon ampun itu di rumah Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Maka orang yang pulang dari masjid, insya Allah mohon ampun kepada Allah, dia dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang datang ke rumah Allah, lalu di dalam masjid dia berdoa karena ada masalah. Ya Allah, lapangkan masalah, mudahkan masalah supaya ada solusi ya Allah. Nanti dimudahkan sama Allah, dibuka jalannya sama Allah, diselesaikan masalahnya oleh Allah. Itulah manfaatnya orang datang ke rumah Allah. Kalau sholat fardu di masjid, sholat sunnah bagusnya di rumah. Usahakan jangan pernah kita tinggal yang namanya sholat tahajud, Pak. Kadang-kala kita kan mohon maaf, tahajud kalau lagi ada hajat, lagi ada kebutuhan, mau nyalon RT tahajud kenceng banget. Mohon maaf RT. Kena lagi lo RT. Mau tak ya, mau jadi RT, mau jadi RW, mau jadi lurah, tahajud nggak putus. Masya Allah, ayat kursi diamalin biar jadi lurahnya. Ayat kursi diamalin dibaca 40 kali. Giliran sudah jadi, itu lupa lama ayatnya, tinggal kursinya doang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah rahimakumullah, amalkan amalan-amalan yang baik yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Kalau rumah kita pengen jadi baiti jannati, maka jadikan rumah kita ini rumah yang dibingkai dengan kesolehan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arba'un min sa'adatil mar'i, seorang itu akan bahagia apabila ada 4 dalam rumah kita, apabila ada pada diri kita. Yang pertama, kebahagiaan itu apabila zaujatun solehatun. Kalau kita punya pasangan, istri kita soleha, bapaknya soleh. Ya, jangan karena namanya Pak Soleh udah cukup sama namanya doa. Ya, nggak cukup Pak Soleh, harus latihan riyadhah jadi orang yang soleh. Karena mau kapan lagi jamaah rahimakumullah, hidup di dunia ini sementara, nggak lama Pak. Kita ini pasti bakal balik ketemu sama Allah. Amin. Mudah-mudahan kita insya Allah kalau ketemu sama Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin. Ya Rabbal. Dan kalau kita menghadap Allah jamaah rahimakumullah, baju kita yang cakep-cakep ini nggak dibawa. Makanya baju cakep tuh dipakai buat ibadah, dipakai buat ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk syukur kita kepada Allah. Baju-baju yang cakep dipakai buat sholat, syukur-syukur disedekahin buat saudara-saudara kita yang nggak mampu, yang nggak punya, karena nggak dibawa mati. Jangan kita buat koleksi gitu kan, baju masya Allah ada 3 losin, iya kan, jarang dipakai.
Saudara kita datang dari kampung ke rumah kita, Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Kalau kita sedekahin, nanti Allah katakan dalam Al-Quran, la azidannakum tadi, pasti diganti, pasti bakal ditambah rezekinya sama Allah. Berbagi rezeki dengan orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa yang kita dapat infakin di jalan Allah. Punya baju banyakin sedekahin, punya duit banyakin sedekahin, jangan sayang. Pokoknya setiap hari Jumat kalau ada kotak lewat jangan pura-pura ngantuk, Pak. Itu mah kalau kotak lewat pura-pura zikir, subhanallah, subhanallah. Kotak depan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kalau kita ada rezeki, jamaah rahimakumullah, kesempatan kita untuk bersedekah, itulah yang memancing rahmatnya Allah. As-sadaqatu daf'ul bala wa tazribur rizki. Sedekah itu nolak bala dan mempermudah rizki, Pak. Wa mardokum bisodakoh, kalau kita sakit obati dengan sodakoh. Sodakoh itu kan nggak perlu gede-gede, yang penting ikhlas, Pak. Ya kan, 100.000 ikhlas itu lebih baik daripada 2.000 nggak ikhlas. Benar nggak, Pak? Iya. 100.000 ikhlas karena Allah kan lebih baik daripada 2.000 nggak ikhlas. Udah 2.000 nggak ikhlas lagi. Ya. Jamaah rahimakumullah, kebahagiaan yang pertama apabila pasangan soleh dan soleha. Yang kedua, almaskan alwasi, kalau punya tempat tinggal yang luas. Karena ya idaman kita, kebanggaan kita juga rumah. Cuman ingat, kesenangan dunia itu relatif, hadirin. Dunia itu senangnya cuman waktu baru. Iya kan? Rumah waktu baru disawang-sawang, dipandang-pandang, Masya Allah rumah cakep banget, Pak. Sebulan 2 bulan kita capek mandang mandang rumah kita yang cakep. Lama-lama biasa. Mobil baru datang, subhanallah, kita rela, Pak, tidur sama mobil kita tuh di dalam, di jok itu kan. Oh, nikmatin tidur, Masya Allah. Plastik nggak boleh dicopot. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak bakal mau lagi, Pak, tidur dalam mobil. Emang enak, Pak? Iya, sumpah, Pak, iya kan? Nggak nyaman juga. Akhirnya ya hilang lah. Iya kan? Rumah baru, kendaraan baru, istri baru, tapi istri mah jangan bosan, Pak. Jangan. Kita mestinya tambah tua, tambah enjoy, tambah asik gitu kan, tambah mesra sama istri. Apa muson? Saya alhamdulillah udah 25 tahun, Pak, rumah tangga. Saya masih sepiring berdua sama istri saya. Mirip juga, Pak. Ya. Satu aja, Pak. Satu di Bekasi, satu di Bandung. Tapi yang jadi masalah kan istri saya minta maaf gitu kan. Kata istri saya, satu aja sayang, insya Allah. Pokoknya kalau servis istri saya tetap, nggak bakal pindah. Yang penting servisnya, coy. Servisnya memuaskan. Ya mohon maaf, Bapak juga sama, Pak. Jangan hanya istri kita doang yang suruh nyervis biar cakep gitu kan. Biar dandan cakep, istri kita boleh cakep, kita juga sama mengimbangi biar cakep juga. Jadi istri kita jangan kadang-kala kan, mah kalau di rumah jangan daster doang, mah udah daster bolong ada penitinya lagi. Ya kan, jangan. Ya rahimakumullah, ya. Di rumah dandan yang cakep, istrinya, suaminya sama, layaknya mau kondangan, pakai parfum yang wangi-wangi di rumah. Karena ini kebahagiaan juga, Pak. Kebahagiaan. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kalau kita ingin yang namanya saadah, ingin memperoleh kesenangan, maka jangan lupa bahwa kita harus membina keluarga yang harmonis, jadi suami yang soleh, istri soleha. Maka rumah kita juga rumah yang dibentuk ya dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan ibadah, terutama tilawah Quran, Pak. Rumah kita ini mohon maaf jangan sunyi dari bacaan Quran. Gak usah banyak-banyak, minimal habis maghrib 5 juz saja. Subhanallah, boro-boro Ustaz. Kalau juz Al-Furqan kumat. Ya, tapi kalau juz Al-Quran, Masya Allah, baru tahu tadi udah ngantuk. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Muak kita udah kalah sama muak. Quran ketika dibaca Allah turunkan rahmat. Quran ketika dibaca menjadi obat buat kita. Quran ketika dibaca yang mendengarkan la'alakum turhamun, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran ketika dibaca insya Allah
Allah curahkan rahmah, Allah curahkan barokah, Allah curahkan sakinah, Allah curahkan itu mawaddah warahmah karena keberkahan daripada Al-Qur'anul Karim. Lalu selanjutnya kebahagiaan seseorang itu al-jaru as-salih, kalau punya tetangga yang baik. Ini subhanallah jamaah rahimakumullah, mohon maaf, menciptakan kerukunan dalam bertetangga, dalam bermasyarakat tidak mudah, susah diri. Ini alhamdulillah jamaah warga kita di sini PRT yang datang ada 300. Sama sandal-sandalnya. Itu sendal Pak. Ya, sama juga silaturahim itu. Ini luar biasa kerukunan, keguyuban, masya Allah. Ini perlu dilestarikan, perlu dijaga Pak seperti ini. Jangan sampai hidup nafsi-nafsi. Kita ini butuh orang Pak. Kita ini butuh tetangga, butuh sahabat, butuh partner, butuh saudara kita ini. Jangan pernah merasa diri kita ini, mohon maaf, tidak butuh dengan orang lain. Mentang-mentang diri kita jadi orang yang istimewa, orang kaya, orang terpandang, orang punya kelebihan. Ingat, setiap orang ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Maka mari saling lengkapi satu dengan yang lain. Jangan ada di antara kita saling gesek, saling cuek, saling acuh, saling bermusuhan dan sebagainya. Tidak ada manfaatnya diri. Kita tebarkan kasih sayang. Bukankah ketika kita menghadap Allah, nama kita yang dikenang orang? Subhanallah. Itu jasa Pak RT ini luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sembako nggak pernah nggak pernah putus. Selalu alhamdulillah fakir miskin terjamin, ya kan, dengan kebijakan pemerintah. Begitupun masalah sosialnya jalan. Kenapa? Sama-sama antara pimpinan dengan masyarakat saling menyatu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jaru as-salih, tetangga yang baik ini kita butuhkan dalam kehidupan dunia. Terutama tetangga, Pak. Nah, kita kan kalau apa-apa butuh pertama kali ke tetangga, Pak. Ya kan, nggak mungkin kita mohon maaf. Kebetulan ada masalah di rumah kita dengan sanyonya, dengan airnya kan, ya. Gratis. Ya, mohon maaf, nggak mungkin kan kita minta air ke sebelah sono gitu kan, di Alamanda. Orang saudara kita di Alamanda, selangnya berapa meter? Tapi kalau kita baik sama tetangga, Waalaikumsalam Pak RT, mohon maaf Pak RT, saya kebetulan sanyonya lagi ada hambatan, boleh nggak minta air? Oh, RT-nya baik banget, pakai, ya kan? Pakai tuh, coba semua, karena baik hadirin. Karena kitanya baik. Orang kalau baik pasti akan dibaikin. Jangan pernah kita ngarep dihormatin orang kalau kita nggak hormatin orang. Kita pengen dihargai orang, hargai orang. Kalau kita ingin didoain orang, doain orang. Kalau kita ingin dibahagiain ya oleh Allah, mari kita berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Itu rumus dalam kehidupan dunia untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Yang terakhir, orang bahagia itu adalah asayaratul aman. Kalau punya kendaraan juga ini adalah alat transportasi yang memang butuh dalam kehidupan. Bukan nggak boleh kita punya kendaraan, hadirin. Silahkan kata Nabi Muhammad punya kuda yang tercakep, yang termahal, kudanya Nabi Muhammad. Ya, bahkan dikasih nama. Para sahabat juga demikian. Silahkan Bapak beli kendaraan, niatkan punya kendaraan untuk silaturahim, hubungkan tali terhadap sanak famili kita, karib kerabat kita, terutama sama orang tua kita. Ini nyambung dengan tadi yang pertama, orang yang tidak dikenali oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, ngaku umat Nabi Muhammad tapi gak mau salawat sama Rasulullah. Yang kedua, ngaku bahwa kita pengen dapat syafaatnya Nabi Muhammad tapi nyakitin hati orang tua kita. Orang tua kita ini keramat hidup hadirin. Mohon maaf, bukan gak boleh kita mengunjungi makamnya para wali. Silakan, itu bagus. Tapi subhanallah, ada keramat di dunia ini yang sama nilainya insya Allah dengan aulia Allah. Bahkan tidak dikalahkan keistimewaan orang tua dari aulia Allah. Apa? Doa dari orang tua kita, doa ibu kita, doa ayah kita. Makanya kan kata Roma begitu Pak ya. Roma itu cakep Pak. Roma sama bapak saya, bapaknya Roma itu sama bapak-bapak. Sama bapak-bapaknya. Roma tuh cakep Pak. Itu lagunya kan ada keramat ya. Keramat itu luar biasa. Bila kau hormat sama rajamu, lebih hormatlah pada ibumu.
Bener nggak? Tuh, jika kau patuh sama rajamu, lebih patuhlah sama ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Gratis Pak, kita gratis nih. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keramat itu ada di dalam kehidupan dunia ini adalah doanya orang tua kita. Doaul walid ka doain nabi ala ummati. Doanya orang tua seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Mudah-mudahan insya Allah selama kita ada kesempatan, orang tua kita masih hidup, baktilah sama orang tua kita. Orang tua kita adalah orang tua kandung, orang tua kita mertua kita. Orang tua kita adalah guru kita yang pernah ngajarin kita. Ketika tiga ini kita muliakan, pasti ada keistimewaan bagi kita. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Kesempatan yang baik ini mari kita isi dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk melakukan karya-karya yang terindah buat diri kita, keluarga kita dan orang lain. Karena apa? Nabi sampaikan ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Siapa orang yang mulia? Orang yang hidupnya manfaat untuk umat. Siapa yang mati syahid? Orang yang istiqomah dalam kesolehan. Insya Allah Allah mampukan mengucapkan la ilaha illallah. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah fi ni'amika fi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jari wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulillah sallam, khususan almarhum almarhumah min ahli bait al madhkurah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatikal arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salimna ya Allah min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Hasil maqasidana bil khair fid dunya wa dunya al akhirah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.